Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul pada malam hari ini untuk mengadakannya diskusi tentang analisa not. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agus Jamas, saya selaku moderator yang akan membawakan diskusi pada malam hari ini hingga akhir. Mungkin sebelumnya kita memperkenalkan terlebih dahulu, mulai dari teman saya mungkin Rian dan Hidayatullah. Baik, perkenalkan nama saya Rian Hidayatullah. Saya di kelompok 5, kelas B. Terima kasih. Baik, Ya. selanjutnya mungkin Ismanul Syabani. Ya, perkenalkan nama saya Ismana Syabani dari kelas B. Mungkin selanjutnya Putri Maulana Andini. Ya, perkenalkan nama saya Putri Andini Maulana dari PVTI 21 kelas B. Oke, baik. Mungkin setelah perkenalan sudah dilakukan, langsung saja kita masuk saja ke dalam materinya. Di sini kita akan membahas berdiskusi tentang analisis not. Kita dari kelompok 5, mungkin bisa next, moderator. Nah, di sini kita mendapatkan sumber dari buku Electric Circuit Analysis dari penulis KS Suresh Kumar dan analisis rangkaian listrik jilid 1 penulis Sudaryatno Sudirman. Mungkin bisa next. Nah, oke, mungkin untuk materi pertama bisa langsung dibawakan oleh saya pribadi. Mungkin analisis not. Analisis rangkaian not merupakan cara untuk menemukan drop tegangan yang tidak diketahui dalam sebuah rangkaian di antara not yang berbeda yang memiliki koneksi bersama antara dua atau lebih komponen rangkaian. Mungkin next. Lalu analisis rangkaian not bertolak belakang dengan analisis rangkaian mesh. Rangkaian analisis not menggunakan hukum pertama, hukum Kirchhoff arus KCL, yang dimana seperti yang kita sebelumnya namanya sendiri yang mencerminkan bahwa kita menggunakan tegangan not sama KCL. Kita untuk menghitung tegangan not pada tiap not terhadap tegangan. Jadi, ini dikenal dengan metode tegangan. Analisis not berdasarkan aplikasi sistematik hukum Kirchhoff arus KCL. Dengan teknik ini, kita akan mampu menganalisa rangkaian linear apapun. Mungkin bisa next. Lalu di sini ada sifat analisis rangkaian not. Analisis rangkaian not menggunakan hukum Kirchhoff arus KCL. Lalu yang kedua ada untuk N, not termasuk not referensi akan ada N dikurang 1 persamaan tegangan not bebas. Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan semua persamaan akan memberikan kita nilai tegangan not. Lalu yang keempat ada jumlah not, kecuali not non-referensi setara dengan jumlah persamaan tegangan not yang kita peroleh. Mungkin bisa next. Lalu di sini ada kesimpulannya bahwasanya analisis simpul menggunakan hukum Ohm dan KCL Kirchhoff Current Law untuk memperoleh tegangan simpul pada suatu rangkaian listrik, tapi jika ingin mencari nilai suatu arus pada suatu rangkaian, maka digunakanlah analisis mesh. Langkah-langkah analisis simpul adalah sebagai berikut. Tentukan simpul pada rangkaian, salah satu simpul sebagai simpul referensi, biasanya memilih ground, terapkanlah pada tiap simpul kecuali pada simpul referensi ubah besaran arus ke bentuk tegangan menggunakan hukum Ohm hitung tegangan simpul. Mungkin next.
Dan mungkin yang ingin membawakan materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya, yaitu Rian Adam Hidayatullah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, analisis tegangan simpul pada dasarnya adalah mencari satu persamaan linier yang merupakan deskripsi lengkap dari suatu rangkaian dan kemudian memecahkan persamaan itu dengan memanfaatkan aljabar linear. Analisis ini lebih diabstrak dibandingkan dengan analisis dasar karena kita tidak menangani langsung rangkaian yang kita hadapi, melainkan mencari pemecahan dari satu set rangkaian persamaan yang diwakili rangkaian tersebut. Dengan ini kita dapat terlibat dalam upaya untuk mencari kemungkinan penyederhanaan rangkaian ataupun penerapan teorema rangkaian. Nah, jika salah satu simpul dalam suatu rangkaian tetap menjadi not referensi yang dianggap bertegangan nol, maka tegangan pada simpul-simpul yang lain dapat dinyatakan secara relatif terhadap simpul referensi tersebut. Jika dalam satu rangkaian terdapat n simpul, sedangkan salah satu simpul ditetapkan sebagai simpul referensi, maka masih ada n atau jumlahnya dari minus satu simpul yang harus dihitung tegangannya. Jadi untuk menyatakan rangkaian secara lengkap dengan menggunakan tegangan simpul sebagai perubah diperlukan n-1 pada sebuah persamaan. Jika persamaan ini dapat dipecahkan, berarti kita dapat memperoleh tegangan di setiap simpulnya. Artinya di sini kita dapat memperoleh atau menghitung tegangan-tegangan yang ada di tiap cabang rangkaian not itu. Nah, next. Basis untuk memperoleh persamaan tegangan simpul adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis rangkaian, yaitu persamaan elemen dan persyaratan rangkaian. Persyaratan elemen ini menyatakan bahwa karakteristik I min atau I dikurangi V dari setiap elemen dalam rangkaian harus dipenuhi. Hal ini berarti bahwa hubungan antar cabang harus memenuhi elemen di cabang tersebut. Dengan tegangan simpul, maka tegangan kedua simpul yang mengapit pada elemen atau cabang yang bersangkutan ditentukan oleh karakteristik harus dikurangi tegangan elemen yang ada di cabang tersebut. Ini berarti pula bahwa arus cabang dapat dinyatakan dengan tegangan simpul. Sebagai contoh, bila sebuah resistor dengan konduksi G berada di antara simpul X dan Y. Nah, next. Nah, dengan ini arus XY adalah arus yang mengalir dari X ke Y. Nah, kemudian tegangan X dan tegangan Y masing-masing adalah tegangan simpul X dan simpul Y. Sementara itu persyaratan rangkaian yaitu hukum arus Kirchhoff atau biasa disingkat HAK juga dipenuhi. Oleh karena itu, untuk suatu simpul M yang terbentuk ke titik simpul lain melalui konduksi ground I atau I sama dengan 1 sampai K. Dengan tegangan M adalah tegangan simpul M. VI adalah tegangan simpul lain yang terhubung melalui ke M melalui konduksi
substansi masing-masing sebesar GI. Gambar selanjutnya adalah persamaan tegangan untuk satu simpul. Jika persamaan ini kita terapkan untuk N-1, simpul yang bukan simpul referensi, maka kita akan memperoleh N-1, persamaan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari dari Isma Syabani Nurul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Boleh di next dulu. Nah, dapat disimpulin ya teman-teman. Jadi rumus yang didapat dari yang tadi Rian jelasin itu jadinya sigma I M sama dengan 0 sama dengan K sigma I sama dengan 1 GI dalam kurung VM dikurang VI, I itu arus, V-nya itu tegangan, sama dengan VM sigma K arus sama dengan 1, G arus sama dikurang K sigma I sama dengan 1, G arus, tegangan, dan arus. Next. Tolong di next, Putri. Let such a memory circuit contain B element interconnect to from and nodes and one loops. Its two terminal element has two variable associated with it, a voltage and a current variable. Thus, where are to be variable to be solved for in the circuit analysis problem. It's associated with a terminal V sama dengan I, relationship that year and question called the element equation. Ohm's law give the element equation of a resistor. The element equation of a linear dependent source is given in the form indicate in the last paragraph. Jadi maksudnya paragraf tadi itu ngejelasin tentang sirkuit itu tanpa memori seperti mengandung elemen yang saling berhubungan untuk membentuk node dan loop-nya. Jadi setiap elemen dua terminal ini memiliki dua variabel yang terkait, yaitu tegangan dan variabel arusnya. Dengan demikian, ada dua variabel yang harus dipecahkan dalam masalah analisis rangkaian di analisis node ini. Jadi setiap elemennya itu terkait dengan dihubungan terminal tegangan dikurang arus V dikurang I yang menghasilkan persamaan yang disebut persamaan elemen. Nah, terus we have B element equation available and we need B more equation to solve for to B variable. These B equation are obtained by applying KVL and KCL constraint in the circuit. We get a KCL equation at each node and hence there are an KCL constraint equation available. However, we cannot
earlier that only n sama dengan 1 of them will be independent. Thus, we need another set of E dikurang n plus 1 independent equation of the circuit that are provided by the KVL constraint. There are 1 KVL Nah, jadi maksudnya di sini itu kayak hukum Ohm itu memberikan persamaan elemen resistor dari sumber tak bebas. Paragraf terakhir itu. Jadi persamaan elemen B ini tersedia dan kita itu membutuhkan lebih banyak persamaan untuk menyelesaikan variabel 2B ini. Dan persamaan B ini diperoleh dengan menerapkan kendala KVL dan KCL dalam rangkaian. Mendapatkan KCL persamaan di setiap node dan N persamaan kendala KCL. Dan sebelumnya bahwa hanya N independen. Jadi kita membutuhin himpunan B dikurang N plus 1 independen lainnya bersamaan untuk menyelesaikan rangkaian. Nah, ini disediain oleh kendala dari KVL itu sendiri. Ada 1 kendala KVL persamaan yang tersedia di mana I atau arus adalah jumlah lob dalam rangkaian itu. Jumlah lebih besar dari B dikurang N tambah 1. Jadi tidak semua persamaan 1 KVL itu berguna. Beberapa di antaranya bisa diperoleh dari yang lain dengan membentuk kombinasi linier. Jadi akan mungkin untuk menemukan yang independen himpunan B dikurang N plus 1 persamaan dari 1 persamaan itu, jumlah maksimum persamaan yang dapat ada dalam satu set persamaan ini tepat. Jadi B sama dengan N plus 1. Namun pilihan persamaan tidak, artinya independen persamaan setiap himpunan berisi B sama dengan N plus 1 persamaan dari himpunan persamaan 1 KVL itu. Nah, pertimbangan sirkuit ini bisa kita lihat di di next, Putri. Nah, ini gambar ini yang dimaksud slide sebelumnya itu. Jadi di sirkuit has 9 elemen, 7 nodes, and 6 lobes. The element variate diagram. The resistor is, however, once the current direction is constant, the voltage polarity will follow from the passive convention that being followed. In the case of voltage source, the polarity of voltage variable is usually to coincide with the state polarity of the scourge, and the current direction is set as per the passive conversion. The KCL equation at all the 7 nodes
follow a characteristic converse in writing the KCL equation at a node. We read the KCL equation as sum of current leaving the chosen node is equal. Maksudnya di sini itu sirkuit di dalam rangkaian itu maksudnya mempunyai 9 elemen yang terdiri dari 7 node dan 6 loop. Variabel elemen ditandai di sirkuit diagram. Arah arus di setiap resistor adalah begitu arah arus dipilih pola konvensi tanda pasif yang diikutinya. Dalam kasus sumber tegangan, polaritas variabel tegangan biasanya dipilih bertepatan dengan dinyatakannya polaritas sumber dan arah arus diatur sesuai konversi tanpa pasif. Nah, persamaan KCL ini di semua 7 node yang tercantum di atas rangkaian tadi bisa dikonvensi dengan tanda tertentu. Menulis persamaan KCL node, kita juga bisa persamaan KCL sebagai jumlah arus yang meninggalkan yang dipilih simpul dengan 0 sama dengan 0. Jadi analisis node itu disebut juga dengan kayak metode simpul. Boleh di next, Putri. Putri, di next, Putri. Ini kayak apa ya? Ini kayak cara node-nya. Node A, I sama dengan node A, I sama dengan S1 plus I, jadi R1 sama dengan 0, node B min I R1 dikurang I R2 ditambah I R3 sama dengan 0, sedangkan node C itu I plus I R2 sama dengan 0, D itu min I R3 min I R4 plus I R5 sama dengan 0, node E itu I S3 plus I R4 sama dengan 0, node F tiga 0, 1, 2, 3, 4 jelasin tadi node di dalam rangkaian itu ada 7 for all time t. Jadi we will call the KCL equation at a node as the node equation from this point onward. Obviously, this set of a node I do from an independent set since the equation the node R can be obtained by adding the KCL equation at all the order nodes. Any set of node we actually excite one the nodes in the circuit reference node in the sense the voltage of various other nodes will be defined and mixture with respect to this node. Any node can be set as reference node in theory. However, in practice, the choice will be obvious since
There will be sharp node which form a common point of reference for applying input dan make sure outputnya. Insert a choice in node obvious. The practical confession is to set the node which has maximum element, connect to it as the reference node. The KCL equation for reverse node is dropped and the KCL equation at the remaining nodes are chosen as a set of n-1 independent equation is circuit analysis. Maksudnya di slide ini tuh menjelaskan tentang kita tuh menyebutkan persamaan KCL pada sebuah simpul sebagai persamaan simpul pada simpul mulai dari titik ini dan seterusnya. Pada himpunan persamaan 7, simpul ini tidak membentuk himpunan bebas karena persamaan KCL kita mulai dari sudut paling kiri dari loop dan melintasi ke titik awal. Saat kami berjalan, kami masuki tegangan elemen dalam persamaan dan polaritas yang kita lihat terlebih dahulu. Artinya, elemen tegangan pada polaritas positifnya terlebih dulu kita masukkan variabel tegangan itu dengan tanda positif, dan jika kita bertemu dengan tegangan elemen pada polaritas negatifnya terlebih dahulu, maka kita tuh bisa masukin variabel itu dengan tanda negatifnya. Mungkin itu aja yang jelasin. Selanjutnya saya kasih ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Isma Syabani Nurul yang telah menyampaikan materi pada hari ini, pada malam ini. Mungkin materi berikutnya akan disampaikan kembali oleh saudari Putri Maulana Andini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya melanjutkan materi dari pembicara sebelumnya. Jadi ada now, we shift our attention to the KVL equation present for 6 loops. Here too, we follow a certain conversion in writing the KVL equation. We start at the leftmost corner of the loop and drives it in the clockwise direction until we get back to the starting point. As we go along, we enter the element voltage in the equation with the polarity that we see first. That is, if we need an element voltage at its positive polarity first, we enter the voltage variable with the positive sign. And if we meet an element voltage at its negative polarity first, we enter the variable with the negative sign. Jadi maksudnya tuh di sini kita mengalihkan perhatian kita ke persamaan KVL yang ditulis dengan 6 loop. Di sini juga kita mengikuti konvensi tertentu dalam menulis persamaan KVL. Mulai dari sudut paling kiri dari loop dan melintasi searah jarum jam sampai kita kembali ke titik awal. Saat kita berjalan, kita memasuki tegangan elemen dalam persamaan dengan polaritas yang dilihat terlebih dahulu. Artinya, jika bertemu elemen tegangan pada polaritas positifnya terlebih dahulu, kita harus memasukkan variabel tegangan untuk itu dengan tanda positif, dan jika bertemu dengan tegangan elemen pada polaritas negatif, maka yang tegangan yang harus dimasukkan itu dengan tanda negatif. Jadi di sini ada loop RABCR, min V S1 plus V R2, min V R2 plus V S2 equal to 0. Loop
RCB DIR min VS2 plus VR2 plus VR3 min VR4 plus VS3 equal to 0. Loop RI DFR min VS3 plus VR4 plus VR5 plus VS4 equal to 0. Loop RIBDIR min VS1 plus VR2 plus VR3 min VR4 plus VS2 equal to 0. Loop RCBDFR is an min VS2 plus VR2 plus VR3 plus VR5 plus VS4 equal to 0. And then loop RABDFR min VS1 plus VR1 plus VR3 plus VR4 plus VS4 is equal to 0 for all the time of t. Okay. And the next is, obviously, the 6 equations do not form an independent set. For example, the first 3 will add up to the last one. The first 2 will add up the fourth one. Second and the third will add up to the fifth. Thus, the last 3 are not independent equations. The first 3 are independent, and science is contain at least one voltaic variable. Does not figure in the other 2. Hence, we may accept the first 3 and the independent set of 3 trivial equations. However, there are other possible choose 2. For instance, the first 2 and the last will form an independent set of 3 equations. Thus, we have 6 independent KCL equations and 3 independent KVL equations when making up 9 equations involving 18 variables till 9 current variables and 9 voltaic variables. The remaining 9 equations come from element equations, the complete set of the 18 equations needed to solve for 18 variables are listed below. Jadi 6 persamaan yang tadi itu membentuk himpunan bebas. Misalnya 3 yang pertama akan menambahkan 3 hingga yang akhir. 2 yang pertama akan ditambahkan ke 4. 2 dan yang ketiga akan menambahkan sampai ke 5. Jadi 3 persamaan terakhir bukanlah persamaan yang berdiri sendiri gitu. 3 yang pertama independen karena masing-masing berdiri setidaknya 1 variabel tegangan yang masuk ke dalam 2 lainnya. Oleh karena itu, dapat menerima 3 yang pertama sebagai himpunan independen dari 3 persamaan KVL. Namun, ada yang lain kemungkinan pilihan juga, misalnya 2 yang pertama dan kemungkinan yang terakhir akan membentuk himpunan independen 3 persamaan. Jadi kami memiliki 6 persamaan KCL independen dan 3 persamaan KVL independen yang membentuk 9 persamaan yang melibatkan 18 variabel sampai dengan 9 persamaan berasal dari persamaan elemen, himpunan lengkap dari 18 persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan 18 variabel tercantum di bawah ini. Can we see here about IS1 plus IR2 is equal to 0. So min I, and then min IR3, min IR4, min IR5 is equal to 0. Min VS1 plus VR2 is equal to 0. And min VS2 plus VR2 plus VR3 min VR4 plus VS3
3 is equal to 0, and min VR3 plus VR4 plus VR5 plus VS5 is equal to 0, is conclude VR1 plus R1 plus multiplied by R3 R1